Halo, selamat siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton. Kembali lagi dengan Pak Ustadz di Jang Bike Shop. Nah, kali ini Pak Ustadz ingin bahas satu hal yang mungkin agak sensitif. Eh, Kenapa? Karena ini belakangan ini tuh sering terjadi, yaitu banyak kita sering lihat oknum bengkel, entah itu nipu, entah itu nggak bener, entah apa, itu sering lewat di media sosial dan saya sering sekali di tag untuk bagaimana tanggapan, bagaimana ini, sering banget seperti itu. Nah, nggak bisa dipungkiri hal itu memang ada. Jadi memang oknum-oknum seperti ini itu ada dan tidak sedikit. Percaya atau tidak, saya itu dulu pernah ketipu juga. Ketipu dari salah satu bengkel juga, yaitu saya beli kulkas R25, katanya oke oke oke, ternyata pas dikirim kulkasnya rusak, saya komplain, komplainnya diterima, kulkas saya kirim balik, tapi duitnya nggak dibalikin. Jadi dulu kalau kalian mungkin ini udah ini banget, udah terkenal deh, apalagi di daerah Bandung dan sekitarnya, itu karena dia ini bisa dibilang apa ya, penipu yang pro gitu ya. Jadi di bidang otomotif itu Ares Almeida waktu itu, ini saya sebutin nama nggak apa-apa karena saya memang jadi korban gitu. Sampai hari ini pun ya nggak ada kabar, tidak ada pengembalian uang, dan ya terjadi kayak gitu lah intinya. Nah, eh, kalau kalian sedikit recap, di Facebook itu dulu sempat rame, yaitu eh, di grup Bekakas dulu aku inget banget, itu adalah eh, Dovi ya. Dovi ini sangat-sangat legend ya, legend sekali. Nggak tahu masih ada atau enggak gitu. Nah, kemudian belakangan ini bahkan sampai ke masuk ke ini yang istilahnya bengkel resmi tentang penipuan aki atau apa itu. Entah itu benar atau tidak, kita nggak bisa memastikan. Kenapa? Karena kita hanya melihat secara sepihak. Itu seperti itu. Nah, sebenarnya yang akan jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah gimana sih menghindari oknum-oknum seperti ini? Ciri-cirinya seperti apa? Ya kayak gitu, buat yang selalu pertanyaan adalah seperti itu. Namun sebelum itu kita harus recap dulu. Alasan kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Kalau dari yang saya teliti, kemudian saya cari tahu itu bahwa masalah utamanya adalah masalah finansial. Masalah finansial utama dari sebuah bengkel ketika terjadi hal seperti itu bukan karena customernya kurang atau penjualannya kurang, itu bukan. Ternyata hampir rata-rata itu adalah karena faktor perjudian. Kalau di level bengkel itu sering terjadi sekali adalah biasanya adalah balap liar. Balap liar di mana mereka mungkin kalah kemudian mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Nah, uang yang dikeluarkan ini itu mengganggu manajemen finansial dari bengkel tersebut. Nah, untuk menutupi ini biasanya oknum-oknum ini kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi memang kalau istilahnya kita bilang bengkel oknum ini berawal dari bengkel yang berjudi. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa orang-orang ini kok masih ada? Kalian kan mungkin berpikir seperti itu. Loh, ini kan udah jelas, sudah ketahuan, tapi kok korbannya masih ada gitu. Bisa dipungkir atau tidak? Mungkin faktor rezeki ya nggak bisa dipungkiri. Karena ini mungkin saya agak sedikit membawa Tuhan, istilahnya yaitu rezeki yang masih dikasih sama Tuhan. Istilahnya Tuhan ngasih kesempatan sama mereka, yuk coba diselesaikan pelan-pelan, nanti selesaiin pelan-pelan gitu. Cuman memang nggak bisa dipungkiri juga ada yang sudah jadi watak. Jadi ya mau dikasih rezeki sebanyak apapun, karena tidak ada niatan untuk menyelesaikan, ya akhirnya ya seperti itu terus gitu. Jadi tidak istilahnya tidak segera bertobat. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke pembahasan. Sebenarnya gimana sih cara milih bengkel gitu? Kan kayak gitu. Karena orang safe haven ya, kita bilang safe haven itu
sebuah titik di mana itu paling aman. Itu sekarang pun sudah tidak bisa dipungkiri juga tidak aman. Karena kalau dari kasus yang Aki itu tadi, itu kemungkinan kan itu di bengkel resmi. Nah, di bengkel resmi ini berarti safe havennya mau lari kemana lagi? Istilahnya bengkel yang non resmi itu bisa menjadi oknum kemungkinannya lebih besar karena mereka terjadi balap liar atau apa ya, intinya perjudian. Sedangkan bengkel resmi kan tidak melakukan perjudian di bidang balap liar. Akan tetapi belakangan ini sering banget masuk ke saya di mana saya di tag di sana sini itu bengkel resmi melakukan hal yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Metode yang berbeda adalah istilahnya dengan pergantian spare part yang tidak sesuai, kemudian menyatakan ini itu harus ganti dan lain sebagainya, dan sampai barang yang istilahnya itu hilang. Nah, dalam artian ini udah mati, ini hilang gitu. Chang Bike Shop sebagai salah satu bengkel yang menerima mentahan dari bengkel lain, maksudnya itu saya akan merangkum beberapa ciri-ciri bengkel oknum ya, supaya kalian bisa menjadi referensi bagaimana menghindari bengkel-bengkel yang seperti ini. Dari beberapa rangkuman saya tanya ke customer-customer yang udah masuk sini, ceritanya seperti apa, ininya seperti apa. Jadi saya akhirnya mendapatkan 5 poin. Ya, saya mendapatkan 5 poin ya, yang dari yang oknum-oknum ini saya mendapatkan 5 poin penting. Salah satu ciri-ciri yang nantinya mereka itu akan jadi oknum. Disclaimer dulu bahwa tidak semuanya seperti itu, tapi ini ciri-ciri dari survei saya sama customer-customer yang menjadi korban itu adalah seperti ini. Yang pertama, mereka itu melakukan pergantian tanpa izin. Jadi istilahnya gini, kalian datang ke sebuah bengkel cuman mau servis sama ganti oli ya, Mas saya mau servis sama ganti oli. Nah, tiba-tiba ketika kalian mau selesai pembayaran dari bengkelnya, Mas ini tadi bearingnya rusak, ini tadi kampas remnya habis, ini tanpa melakukan izin dulu terhadap Anda. Jadi nggak ngomong dulu ke customernya, terus tahu-tahu pas udah selesai itu udah ada tagihan seperti itu. Ini. Nah, jadi seharusnya itu kan kita harus izin dulu ya. Izin dulu dimana ketika setiap ada pergantian part atau apa itu kita ngomong dulu, Mas ini kampas remnya seperti ini, kita sampaikan. Karena keputusan akhirnya itu tetap pada yang punya motor, entah itu mau diganti atau tidak, mau di ini atau tidak, itu keputusannya sama yang punya motor. Nah, jadi hal tersebut itu nggak bisa dibenarkan karena kita nggak bisa tahu finansial seseorang. Sebagai bengkel kita itu nggak bisa ngelihat finansial seseorang itu seperti apa kalau misalkan kita nggak benar-benar kenal itu. Jadi dalam artian seperti ini, anggaplah kamu membawa uang yang hanya cukup untuk servis dan ganti oli, kemudian kamu datang ke sebuah bengkel, ketika di keluar tagihan itu tiba-tiba ada ini dan ada itu, maka dia merasa nggak enak karena ini sudah terpasang, itu sudah terpasang, dan akhirnya mereka mau tidak mau harus membayar, yang dimana mereka itu mungkin akan minjem atau nyari dulu, pokoknya effort dulu lah, keluar dulu nyari ATM atau apa-apa, padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Itu sangat sering terjadi hal-hal seperti ini ya. Poin yang kedua, biasanya oknum itu sering memberi janji-janji. Nah, dari cerita-cerita yang dari customer muntahan saya itu mereka memberi janji seperti ini. Misalkan awal datang ke sebuah bengkel cuman minta, Mas motor saya cuman minta standar porting lah, gitu. Itu kan hal spek paling umum untuk tune up itu standar porting. Tiba-tiba si oknum itu langsung memberikan janji, misalkan nanti sekalian remap, nanti sekalian ini, nanti akan
keluar HP itu sekian, nanti akan lebih kenceng dari sekian, nanti akan lebih kenceng dari sekian. Itu biasanya seperti itu. Contoh lain ya, contohnya jangan paketan bore up sekian cc, ini nanti jadi sekian HP, itu seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini, janji-janji seperti ini, itu adalah awal dari sebuah proses yang tidak akan berakhir. Ya, janji ini. Janji pertama, kalian niatnya cuma datang ke situ, mungkin cuma porting. Setelah porting, karena dia memberi janji, misalkan ini naik nanti jadi sekian HP, contoh jadi 40 HP. Nah, setelah dilakukan porting ternyata tidak nyampe 40 HP. Maka si oknum kemudian, wah ini harus di remap nih. Ya, kemudian kamu mengiyakan. Oh yaudah, tak remap mas. Oke, remap. Dan remap ternyata belum juga nyampe 40 HP. Kemudian karena itu, wah ini nokennya nggak mampu nih, ini harus pakai noken. Oh ya, kemudian ganti noken masih belum mampu juga. Terus dia nanti akan nyari yang lain. Wah ini kompresinya kurang tinggi nih, ini harus ganti piston yang lebih jenong. Nah, dari runtutan kronologis tersebut, itu secara tidak langsung akan berlangsunglah jadi sebuah proses berjalan yang tidak ada akhirnya. Yang awalnya tadi cuma minta porting, kemudian jadi remap, kemudian ganti noken, jadi ganti noken, kemudian jadi lain sebagainya, seterusnya. Tidak ada proses yang berakhir di situ. Nah, ketika pun setelah janji tersebut sudah terpenuhi, misalkan udah ini kemudian menemukan satu titik tersebut adalah 40 HP sudah terlampaui, kemudian dia akan memberi janji lain. Janji lain ini misalkan ini supaya aman, karena ini kalau pakai radiator standar nanti ini. Nah, itu nanti akan ada hal-hal lain. Terus misalkan nanti ini kampas koplingnya nanti nggak support. Nanti ini ya, intinya akan selalu seperti itu. Dan tanpa disadari atau tidak, si customer itu dia sekarang udah jadi ATM berjalannya si oknum ya. Itu seperti itu. Oke, poin yang ketiga selanjutnya, hanya boleh ke bengkel itu aja. Nah, jadi misalkan gini, sebuah motor digarap di bengkel A. Di bengkel A ini kalian garap motor di situ. Nah, si bengkel tersebut tidak boleh memperbolehkanmu ke bengkel lain. Entah itu mungkin nanti apa tidak boleh. Jadi semuanya harus ke situ ya. Jadi harus ke situ. Entah nanti cuman ganti oli atau apa, itu mengharuskan harus ke situ. Nah, kenapa seperti ini? Karena saya pernah punya sebuah kasus CBR 150, motornya digarap di suatu tempat. Dari suatu tempat ini ngomongnya bahwa motor ini pistonnya 60, kemudian udah porting, udah dial, udah lain sebagainya. Nah, suatu hari kebetulan saya menangani motor tersebut. Nah, pas saya buka ternyata tidak sesuai. Jadi pistonnya itu ternyata piston standar, nokennya ternyata nokennya tidak dial dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah, sebelum si motor ini datang ke sini, si bengkel itu mengabari si customer bahwa kalau bongkar motor itu jangan ke tempat lain, ke tempat ini aja gitu. Oke, itu boleh dibenarkan. Mungkin ditakutkan nanti kalau misalnya dibongkar di sini, kemudian balik lagi ke sini jadi nggak bener. Itu dibenarkan. Nah, akan tetapi dari kasus yang sudah itu adalah karena hal ini dilakukan supaya jangan sampai si customernya ini tahu bahwa apa yang mereka kerjakan itu tidak sesuai ya. Itu seperti itu. Jadi ini hal rada absurd. Kenapa? Karena dari kasus yang kemarin itu ya itu seperti itu. Ternyata setelah dibongkar tidak sesuai dengan apa yang sudah diomongkan. Itu seperti itu. Yang keempat itu adalah menawarkan hal-hal yang tidak dibutuhkan dengan misinformasi ya. Jadi oknum itu biasanya akan menawarkan hal-hal yang sebenarnya kamu tuh nggak minta ya. Mungkin agak relate dengan yang tadi, tapi ini sedikit berbeda. Contohnya misalkan sebenarnya kamu nggak butuh misalkan, wah kamu harus ganti ban gitu, padahal banmu
kamu nggak memerlukan ganti ban. Kenapa? Karena kamu belum punya uangnya. Ya udah pakai ini aja dulu, nanti setelah ada uangnya, motornya memang mau nggak saya pakai dulu gitu. Nah, itu menawarkan ini itu. Dan kemudian sering terjadi adalah apa yang ditawarkan itu kemudian si oknum itu juga akan memberikan informasi yang misguide. Kalau saya pribadi, saya ngeriset sesuatu itu saya harus ngomong dulu ke yang punya motor. Dia datang kepengennya seperti apa. Ketika dia datang mengharapkan motornya terlalu jauh nih, ekspektasinya terlalu jauh, di situ saya harus melakukan riset. Nah, ketika saya melakukan riset, saya akan ngomong ke customernya, nanti ada resiko. Resiko pertama, resiko finansial itu jelas. Resiko kedua, resiko gagal. Yang ketiga, mungkin resiko akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, disampaikan itu dulu, apakah orangnya memang oke. Ketika orangnya sudah oke, baru dilakukan eksekusi. Karena kalau misalkan orangnya tidak oke, ya akan jadi percuma. Karena ujung-ujungnya pasti nanti akan berakhir ya seperti itu tadi, di misguide. Poin yang kelima adalah menjelek-jelekan bengkel lainnya. Ini oknum itu biasanya melakukan hal seperti ini. Misalkan, wah itu mah di garapan sana itu nanti motornya kayak gini, wah itu di sana nanti kayak gini, wah padahal orang baru datang itu langsung, wah kamu kayak gini, nggak boleh ini harusnya kayak gini, ini nggak boleh ini kayak gini. Itu seperti itu, tanpa istilahnya tahu dulu nih kondisi motornya seperti apa. Motornya belum dipegang, belum diapain, dia udah jelek-jelekin entah bengkel sebelumnya, atau di sana mungkin kamu membawa sebuah informasi dari sebuah bengkel, kemudian bengkel itu informasi tersebut kamu sampaikan terhadap oknum tersebut wah enggak itu enggak bener itu gini ini harusnya seperti ini harusnya seperti itu sering terjadi kayak gitu. Nah, kenapa mereka menjelek-jelekan? Karena kalau mereka tidak menjelek-jelekan, mereka nggak akan dapat, mereka tidak punya kualitas dalam hal marketing atau kualitas dalam prestasi atau apa. Jadi senjata yang digunakan oleh oknum tersebut adalah menjelek-jelekan bengkel lain. Itu yang biasanya dipakai adalah seperti itu. Nah, oke ya. Itu hasil survei dari korban-korban atau ini yang ini saya jujur saya melakukan interview terhadap mereka dan saya dapat rangkumannya adalah dari 5 poin tadi. Jadi jika kalian ke sebuah bengkel menemukan ciri-ciri salah satu dari 5 poin tersebut, itu silakan kalian cari lagi sebaiknya untuk menghindari. Walaupun kita tidak bisa ngejudge apakah ini selalu seperti itu, cuman dari hasil survei saya terhadap orang-orang yang sudah terkena itu biasanya seperti itu. Walaupun ada beberapa poin yang ada lain, cuman ini intensitasnya itu lebih kecil, jadi mungkin belum bisa dijadikan sebagai indikator. Tapi saya akan sampaikan poin tambahan yang salah satunya itu adalah selalu nyari alasan ketika janji tidak tercapai dan menyalahkan spare part. Itu cuma terjadi pada satu orang, jadi menurut saya datanya kurang jadi reliable, tapi itu bisa juga merupakan salah satu ciri-ciri dari oknum. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat, semoga kalian hindar dari oknum-oknum seperti ini, semoga kalian lebih ini, dan semoga oknum-oknum ini juga segera memperbaiki kualitas mereka dan segera bertobat untuk melakukan hal-hal yang pernah dia lakukan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fresh.